jangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari naikkan pujian dengan iman kepada Yesus Tuhan. Meskipun takut
Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online LOB Ministry. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan dan dalam penyertaan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan terima kasih buat kesempatan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk mengiringi Engkau, bahkan Tuhan untuk tetap setia kepadamu, bahkan menyukai akan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih firman-Mu yang berikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang memberitakan maupun yang mendengarkan kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan bersama, katakan, amin. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita hari demi hari pasti ada yang namanya proses. Ada yang namanya masalah, ada yang namanya tekanan, ada yang namanya kesesakan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa jangan khawatir dan jangan takut. Asal saudara dan saya, kita senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan izinkan kesesakan terjadi dalam kehidupan saudara, masalah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, agar supaya hidup saudara dan saya senantiasa hari demi hari mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Kadang-kala dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita tidak ada masalah, kita baik-baik saja, kita diberkati, kita mengalami kelimpahan, mungkin kita sehat-sehat saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa, tetapi doanya biasa. Kita datang beribadah, tapi datang ibadahnya hanya rutinitas. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, begitu ada kesesakan, ada masalah, ada tekanan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kadang-kala Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah supaya membuat saudara dan saya semakin hari menyukai akan hadirat Tuhan. Menyukai akan dalam pengurapan Tuhan. Karena kita tahu pasti bahwa dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan ketenangan yang sungguh luar biasa. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa saya diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah tidak asing lagi, tentang dalam kitab Mazmur 91, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Ini firman Tuhan yang awal saya pertobatan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari awal saya pertobatan, hidup baru, saya mendapatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Pada waktu itu saya mengalami tekanan, saya mengalami tantangan, saya mengalami masalah, saya mengalami intimidasi yang luar biasa, mengalami ketakutan yang sungguh dahsyat. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya diubahkan, saya mengalami hidup baru, saya dekat dengan Tuhan, dan saya betul-betul sangat memerlukan bahwa Tuhan harus ada dalam kehidupanku untuk menolong. Nah, seringkali ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika sudah tidak ada orang lain yang menolong, tidak ada keluarga, jauh dari sanak saudara, jauh dari orang yang sering menolong kita, kadang-kala Tuhan izinkan hal itu supaya kita betul-betul memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16 ini bercerita tentang dalam lindungan Allah. Saudara, ini sudah ayat yang sudah tidak asing lagi, tetapi kita akan belajar. Ada satu hal, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang senantiasa duduk dalam hadirat Tuhan, itu ada upah-upah yang Tuhan sediakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuncinya ternyata cuma hanya satu. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami yang masalah, mengalami kesesakan, ketika kita mengalami problema dalam kehidupan kita, terasa jalan buntu, cuma satu, suka duduk dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan berikan ketenangan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam kitab Mazmur ini, dalam lindungan Allah. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ayat yang pertama.
di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau kita bermalam di salah satu rumah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti orang yang punya rumah itu kita sudah kenal dia, dan dia juga sudah kenal dengan kita. Sama seperti kehidupan saudara dan saya, kalau ada tamu yang saudara sudah kenal dan tiba-tiba saudara diminta untuk bermalam di rumah saudara, pasti saudara akan mengiyakan. Apalagi orang itu orang yang dekat, orang yang terdekat, bahkan orang yang saudara sudah kenal baik, sudah kenal lama, mungkin teman lama, teman dekat, bahkan teman karib yang sungguh luar biasa. Pasti saudara akan mengizinkan untuk tinggal di rumah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu contoh, mungkin saudara pergi ke rumahnya bupati, dan bupati itu sudah kenal dengan saudara, sudah kenal akrab SD, dan setelah itu saudara pergi ke rumahnya bupati atau gubernur atau wali kota. Setelah itu saudara bermalam di sana, saudara tinggal di sana. Saya percaya saudara mengalami satu kenyamanan yang luar biasa. Saudara pasti ada penjagaan, ada di sana ada ajudan. Saudara pasti menikmati fasilitas yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru tinggal satu rumah dengan wali kota atau dengan gubernur, apalagi mungkin dengan presiden, pasti kita merasa bangga dan luar biasa. Apalagi dalam kebenaran firman Tuhan ini berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini tidak diceritakan, tidak disebutkan bahwa pendeta yang duduk dalam hadirat Tuhan, hamba Tuhan yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau pendeta yang bermalam dalam hadirat Tuhan, orang yang suka dalam hadirat Tuhan, pendeta, pastor, atau mungkin evangelis, penginjil, atau mungkin pendeta-pendeta, sarjana teologi, MTH. Tidak disebutkan seperti itu, tetapi firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan mengalami satu hal yang luar biasa dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Nah, orang yang suka bermalam dalam naungan yang maha kuasa, orang yang suka bermalam dalam hadirat Tuhan, ia akan berkata demikian, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dengan kata lain, saudara tahu persis. Saya tahu persis kalau saya suka dalam hadirat Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tekanan boleh ada, kesesatan boleh menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu persis bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku ialah Allahku yang kupercayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan berani berkata bahwa perlindungan dan penyertaanku adalah Allahku yang kupercayai kalau kita tidak pernah duduk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhanlah yang membuat hidup kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan orang yang suka duduk dalam hadirat Tuhan dan bermalam dalam hadiratnya, suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan. Dia berada ayat yang ketiga. Sungguh dialah akan melepaskan saudara dan saya dan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang suka duduk dalam hadiratnya, dan bait keempat, dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara itu adalah perisai dan pagar tembok di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti kalau kita suka dalam hadirat Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tetapi yang menjadi perisai dan pagar tembok adalah Tuhan sendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Dan orang yang suka duduk dalam hadirat Tuhan, suka tinggal dalam hadiratnya.
Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di terjemahan sehari-hari, orang yang suka tinggal, orang yang suka bermalam di dalam naungan sayapnya, dan orang yang suka tinggal di dalam naungan sayapnya, ia akan walau 1000 orang rebah di sisimu. Ini adalah terjemahan baru. Kalau terjemahan sehari-hari, dia dikatakan begini, walau 1000 orang tewas di sisimu. Kita tidak tahu mereka tewas kenapa. Begitu banyak masalah, tantangan, rintangan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya di sekitar kita. Sekalipun 1000 orang yang sudah tewas di sisi saudara, di sebelah kiri saudara, dan 10.000 orang di sisi kananmu yang mereka tewas, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mungkin dia tewas karena masalahnya, mungkin dia mungkin tewas karena usahanya, mungkin tewas kehidupan pekerjaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan menimpa saudara dan saya karena kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan ini yang membuat saya hidup baru dari hal yang lama. Yang tadinya saya peminum, pemabuk, perokok, penjudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suka berkelahi. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ubahkan saya. Kenapa? Pada waktu itu, saya mengalami tekanan, intimidasi, rasa ketakutan yang luar biasa. Pada waktu itu, saya menjadi TKI, ilegal. Dan saya harus tidur di kebun karet, saya harus tidur di kebun sawit, di hutan-hutan. Kenapa? Karena saya takut ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan pada waktu itu. Ditangkap dengan imigran yang ada, imigrasi yang ada di Malaysia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ubahkan hidup saya. Saya ingin perlindungan itu betul-betul asalnya daripada Tuhan saja. Dan Tuhan nyatakan kehidupan perlindungan itu nyata dalam kehidupan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pergi pelayanan, saya pergi ke gereja, pergi bekerja tanpa paspor, tanpa surat-surat dari imigrasi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ilegal pada saat itu. Saya mengandalkan Tuhan, saya hidup benar, mulai meninggalkan sesuatu hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau itu. Saya mulai meninggalkan, dan saya pelajari firman Tuhan ini. Kalau saya mau Tuhan sertai, Tuhan lindungi, maka saya harus suka duduk dalam hadirat Tuhan. Dan ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita senantiasa duduk suka dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan akan bukakan segala sesuatunya yang belum saudara pernah pikirkan, yang saudara tidak pernah timbul dalam hati saudara, Tuhan akan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Mujizat-mujizat yang besar Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini, biarlah hidup kita hari demi hari menyukai akan hadirat Tuhan. Duduk dalam pujian penyembahan yang ada. Kita nggak cukup ibadah raya. Kita nggak cukup ibadah doa malam. Kita nggak bisa cukup hanya untuk ibadah mesbah keluarga. Tetapi kita perlu ada satu pribadi yang senantiasa kita jumpai dia. Face to face, muka dengan muka, ketemu bersama dengan Tuhan. Secara pribadi. Firman Tuhan lain berkata, jika kamu berdoa, masuklah kamarmu dan tutuplah pintu. Dengan kata lain, ada momen-momen pribadi kita berdoa dengan Tuhan. Ada momen-momen kita pribadi sendiri, kita berdoa berjumpa dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita connect
Apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan apa yang kita mau Tuhan pun akan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuai dengan waktu Tuhan. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oh, haleluya. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Membuat hidup saya berubah. Yang tadinya perokok, peminum, penjudi, pemabuk, tukang berkelahi, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, naik motor pakai bukan pakai tangan tapi pakai kaki, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ubahkan karena kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang menjadi pertanyaannya, sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah mengenal Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kita? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti kita mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita suka bermalam di hadirat Tuhan, secara otomatis hati kita melekat kepada hadiratnya, kepada firman-Nya, kepada firman Tuhan ini. Kalau hati kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, kita sering membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan itu yang menguatkan iman kita ketika kita mengalami tantangan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang menjadi pertanyaannya, adakah hati saudara dan saya hari-hari ini kita melekat akan kebenaran firman Tuhan atau melekat kepada setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita? Atau melekat kepada sesuatu yang bukan kebenaran firman Tuhan? Atau hati kita melekat kepada sesuatu benda yang bukan dari kebenaran firman Tuhan? Itu bisa berhala, Bapak Ibu Saudara. Kita melekat dengan gadget, dengan HP, kita melekat dengan barang-barang yang kita sayangi, melebihi dari kebenaran firman Tuhan. Itu sudah berhala. Saya percaya secara otomatis kalau kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, kita nggak cukup hanya untuk berdoa saja, memuji menyembah, tetapi kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ada firman Tuhan lain berkata, jika aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta Tuhan akan berikan. Apa saja yang kamu perbuat Tuhan akan buatnya berhasil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi kesayangannya. Dan kalau kita sudah menjadi orang kesayangannya Tuhan, jangan takut dengan orang-orang yang menjatuhkan saudara. Jangan takut dengan orang-orang yang mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan lain berkata, sekalipun banyak orang yang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan sesuatu kebaikan dan satu rancangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti dalam kitab Mazmur 91, kalau kita dekat tinggal dalam hadirat Tuhan, maka bahwa saudara dan saya menjadi harta kesayangannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Kalau kita suka duduk dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, berarti saudara dan saya, kita adalah menjadi harta kesayangannya Tuhan.
Dan tidak ada satupun yang dapat mengorek hidup saudara, menjatuhkan hidup saudara dan saya. Kalau kita suka duduk dalam hadirat Tuhan. Yang menjadi permasalahannya, orang yang menjatuhkan saudara dan saya, Tuhan akan berperkara dengan dia. Asal hidup saudara dan saya, kita suka duduk dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Dia bukan berperkara dengan kita, tetapi dia akan berperkara dengan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah harta kesayangan. Bahkan di dalam kitab Zakaria 2, ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah biji matanya. Karena kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita suka bermalam dalam naungannya yang maha kuasa. Maka saudara dan saya ibaratkan bahwa kita adalah biji matanya. Maka Tuhan akan menjaga biji matanya baik-baik. Dan tidak ada satupun yang dapat menjamah saudara dan saya. Kalau ada orang yang menjamah saudara dan saya, mencoba-coba untuk menghancurkan, menjatuhkan, saudara serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperkara buat mereka. Tuhan Yesus berkati. Pesan saya tema hari ini, tinggallah dalam hadiratnya. Maka ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bawa hidup kami untuk semakin hari, semakin senantiasa menyukai akan hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Tinggal dekat dengan hadirat-Mu Bapa. Yang percaya ketika kami tinggal dekat dalam hadirat-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak yang baik, hari ini hamba berdoa buat bangsa dan negara, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan bangsa Indonesia, mulai dari ekonomi, keamanan, kenyamanan, damai sejahtera, bahkan terlebih keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Engkau berikan buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Prabowo, bahkan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, bahkan semua para menteri jajaran yang baru. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bahkan pemilihan gubernur, wali kota, bupati yang ada di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang mengayomi masyarakat Tuhan. Semuanya lintas agama, Tuhan berkati Bapak. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan program ini. Biarlah hidup mereka menjadi hidup yang senantiasa suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dengan kami, yang terus berperkara dengan kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.